Halo semuanya. Pada video kali ini saya mau Mau battle minyak telon ya. Tapi ini versi saya. Dan minyak telon yang mau di battle itu minyak telon kekinian yang pasti udah nggak asing lagi ya untuk mama-mama hits di rumah. Jadi ini dia dari merek Habi dan dari merek Doodle. Oke. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jadi sebelum mulai battle minyak telon ini, saya mau ngasih intermezzo dikit sih ya mengenai minyak telon. Jadi minyak telon tuh emang udah sering banget ya digunakan oleh mama-mama untuk dibalurin di tubuh bayi. Dan minyak telon sendiri itu berasal dari bahasa Jawa. Maksudnya asal kata minyak telon itu dari bahasa Jawa. Minyak ya artinya minyak, dan telon itu dari telu yang artinya 3. Nah, jadi minyak telon itu minyak yang biasa dibalurkan dan mengandung 3 komposisi utama. Jadi komposisi dari minyak telon itu ada minyak kayu putih atau oleum kaju putih, dan mengandung oleum kokos. Oleum kokos itu minyak kelapa. Lalu mengandung oleum anise atau minyak adas ya. Jadi itu 3 komposisi minyak telon. Komposisi dasarnya ya, tapi karena perkembangan teknologi atau karena minat dari konsumen juga, jadi sekarang itu komposisi minyak telon itu ditambahin gitu, nggak hanya 3 komposisi utama tadi, tapi biasanya dicampurin lavender seperti itu untuk aromanya ya. Bisa dicampur juga minyak zaitun, bisa dicampur juga minyak serai atau citronella gitu. Jadi sekarang udah banyak minyak telon dengan bahan-bahan tambahan lainnya ya, nggak hanya 3 bahan utama tadi. Dan dulu itu, kalau ini saya bacain aja dikit ya. Dulu itu dikatakan kalau komposisinya itu perbandingannya itu 3:4. Untuk komposisi 3 dasar tadi ya, untuk 3 komposisi utama dari minyak telon itu. Tapi sekarang itu udah dirubah sih ya, tergantung produsennya itu mau produksinya perbandingannya berapa seperti itu. Fungsi utama dari minyak telon itu untuk menghangatkan tubuh bayi ya, supaya meredakan kembung seperti itu. Dan kalau untuk minyak kelapa juga itu bagus untuk kulit. Minyak adas itu atau oleum anise itu juga bisa meredakan perut kembung, sama seperti minyak kayu putih ya, memberikan rasa hangat seperti itu. Oke, kita langsung aja ya ke battle minyak telonnya, ngebattlein minyak telonnya. Tapi ini berdasarkan selera saya ya, versi saya. Mungkin nanti teman-teman juga punya versinya sendiri, tapi ini versi saya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini dari Habi ya. Di sini saya punya varian yang nomor 7. Jadi untuk Habi itu, untuk komposisinya ini ya saya bacakan. Jadi ini untuk komposisinya Habi ya. Sini ada berapa nih komposisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komposisi Habi. Dan 3 komposisi utama juga tetap dimasukkan ya. Ini komposisi tambahan lainnya. Oke. Di sini oleum kokosnya itu 30%, oleum kaju putih 45%, oleum anise 3 ml, oleum lavender 3 ml, oleum sisyphus 3 ml, oleum europei 2 ml, dan oleum black tea 14 ml. Jadi di sini tetap ya 3 komposisi utama itu tetap presentasinya lebih tinggi, kadarnya lebih tinggi. Seperti oleum kokos tadi 30%, oleum kaju putihnya 45%. Sedangkan yang lainnya itu nggak sampai berapa nih ya, cuman 3% gitu. Jadi di sini yang tinggi juga untuk komposisinya itu oleum black tea 14 ml, karena ini varian nomor 7 emang aromanya black tea. Ini tadi mengandung oleum europei juga. Oleum europei itu minyak zaitun ya, dan kita udah tahu kalau minyak zaitun itu bagus untuk kulit.
Terus di sini ada oleum lavender. Lavender juga itu bisa apa ya? Merilekskan, menenangkan, dan juga bisa anti nyamuk. Nih, karena untuk HB itu memang ini ya, menghindarkan bayi dari gigitan nyamuk. Lalu ada oleum sisyphus, cuman saya agak kurang paham ya oleum sisyphus itu seperti apa. Saya udah coba searching tapi informasi yang saya dapat nggak begitu, ini saya nggak begitu detail seperti itu. Jadi di sini untuk kegunaannya itu memberikan rasa hangat dan wangi pada tubuh anak, membantu meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung. Ini untuk aromanya ya, aromanya saya suka. Saya selalu suka nih sama minyak telon yang aromanya kekinian. Ini aromanya enak dan cukup cukup awet lah di tubuh bayi. Ini enak banget, black tea. Cuman di sini kalau misalnya diolesin, ini emang tetap kerasa minyak kayu putihnya lebih banyak karena emang tadi 45 ml ya, 45% untuk minyak kayu putihnya. Dari awal beli saya emang udah suka ya sama HB yang varian nomor 7 ini. Aromanya enak, tahan juga di badan bayi. Untuk harga yang 100 ml ini harganya itu 45.000. Cuman waktu itu saya beli lagi dapat potongan, jadi saya dapatnya harga 41.000. Untuk packagingnya juga cukup ini ya, cukup kokoh dan ini. Cuman setelah dipakai ini kalau misalnya setelah kita tuangkan, pas kita nutup kayak ada rembesan gitu, masih ada rembesan minyaknya. Saya nggak ngerti kenapa sih, tapi untuk packagingnya sebenarnya kuat. Cuman ada kayak bekas-bekasnya gitu, kayak ngerembes gitu. Oke, jadi kalau untuk HB ini variannya banyak banget, dan teman-teman yang mungkin suka juga sama HB mungkin bisa milih tuh. Misalnya kalau bosen aroma ini bisa nyobain aroma yang lain. Oke, demikian ya untuk HB. Lalu di sini saya lanjut ke doodle. Nah, ini dia doodle-nya. Ini saya yang ini ya, size travel size. Jadi yang kecil yang 60 ml. Jadi untuk doodle ini, untuk komposisinya ya, komposisinya ada 4 saja, lebih banyak komposisi dari HB tadi ya. Di sini oleum kokosnya itu 43%, oleum keju putih 47%, oleum anisnya 5%, dan oleum green tea-nya 5%. Jadi ini untuk kandungan oleum keju putihnya itu lebih banyak di ini ya, di doodle. Dan untuk oleum kokosnya juga ini emang lebih banyak di doodle. Oleum anisnya 5% juga cukup banyak sih menurut saya. Kalau doodle tadi 3% aja. Terus kalau oleum green tea-nya ini 5%. Dan ini untuk aromanya enak banget. Awalnya dulu saya tuh lebih tertarik sama HB ya. Awal make HB dan doodle ini, tapi lama-kelamaan saya tuh kok suka banget sama doodle ini. Kalau misalnya makein ke Nara itu enak karena apa ya? Karena ini oleum kokosnya kan banyak. Jadi pas kita balurin ke tubuh itu kayaknya gampang seperti itu, dan kulitnya juga jadi kayak lembut gitu karena oleum kokosnya emang banyak. Lalu di sini untuk khasiatnya sendiri meredakan gejala masuk angin sama ya pada umumnya minyak telon. Terus memberikan rasa hangat, rasa nyaman pada tubuh bayi. Ya, saya rasa sama. Dan di sini katanya bisa menghindari dari gigitan nyamuk. Cuman saya nggak tahu sih. Di sini untuk lavendernya nggak ada. Mungkin lebih ngefek itu ya. Kalau untuk menghindari bayi dari gigitan nyamuk itu kayaknya lebih ngefek di HB tadi. Karena HB itu mengandung lavender. Sedangkan kalau doodle ini kan cuma 4 aja nih. Oleum kokos, keju putih, oleum anisi, sama oleum green tea. Dan untuk aroma saya suka. Makin kesini saya makin suka sama aromanya doodle. Dan plus lagi nih dari doodle ya, enggak packaging ya, botolnya ya. Tadi juga botolnya ya, sorry. Jadi untuk botolnya itu saya rasa lebih kuat dari yang doodle. Dan ini walaupun kita udah pakai, kita tuangin, itu nggak kayak rembes gitu. Di sekitar ininya nggak rembes. Nah, ini kan tetap apa ya? Tetap bersih gitu, nggak ada bekas minyaknya.
Sedangkan kalau yang Habi, nah ini hampir di setiap botol sininya tuh ada ini ya, bekas minyaknya kayak rembes gitu. Apa mungkin waktu saya makainya nggak ini ya, saya nggak tutup rapat mungkin ya. Cuman di sini lebih kokoh dari Doodle ya botolnya tuh. Untuk harganya ini saya beli 23.500 yang travel size 60 ml. Oke, dan ini juga cukup hangat. Aromanya juga saya suka, tapi sayangnya untuk Doodle ini ya variannya tuh cuman satu aja. Saya sih belum tahu apakah ada varian lainnya untuk minyak telonnya ini. Ini saya suka banget, makin kesini makin suka. Dan Nara juga apa ya, pas Nara mau dipijet atau mau dimasak tuh enak banget pakai Doodle ini karena oleum kukusnya tadi. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar di kulit itu apa ya, lembut gitu. Padahal ini oleum keju putihnya juga tinggi kadarnya, tapi ya itu karena oleum kukusnya juga banyak, jadi nggak kesat gitu di badan. Oke, jadi demikian ya battle minyak telon ini, dan ini menurut versi saya, menurut selera saya. Mungkin teman-teman di rumah itu punya selera sendiri. Dan dari kedua minyak telon ini masing-masing ada ininya ya, kelebihannya. Itu tergantung seleranya. Dan kalau untuk saya sih, untuk saya setelah pemakaian, untuk botolnya tuh saya lebih suka botolnya Doodle karena kayaknya nggak rembes gitu, setelah dibuka tutup nggak rembes. Kalau Habi saya suka karena banyak variannya, dan saya malah penasaran untuk varian-varian lainnya. Dan kalau untuk Doodle ini dipakein ke bayi enak banget, kulitnya tuh jadi lebih halus gitu, maksudnya nggak kesat waktu dipakein seperti itu. Jadi kayaknya untuk Nara mungkin saya bakal tetap milih Doodle, dan untuk saya mungkin Habi ya, untuk karena ini kayak aromatik gitu, jadi bisa pengganti parfum juga. Kalau untuk ketahanan aromanya dua-duanya sama-sama awet ketahanan aromanya. Untuk harga kembali ke teman-teman mau beli yang mana, mau pilih harga yang mana. Lalu untuk fungsinya sama ya, sama menghangatkan, menghindarkan bayi dari nyamuk, terus aromatik nih. Oke, jadi demikian ya untuk battle minyak telon ini, dua-duanya aromatik, enak. Terus komposisinya juga bagus-bagus ya komposisinya. Apalagi yang ini Habi ini banyak banget komposisinya. Lalu apa lagi ya? Saya rasa udah ya. Nanti tergantung mama-mama nih. Kalau aroma, kalau yang dari Habi itu kayaknya lebih cocok untuk itu ya, ibunya. Kalau ini menurut selera saya loh. Oke teman-teman, jadi demikian ya battle minyak telon ini. Dan mengenai pemilihan, semua kembali ke teman-teman, seleranya apa, sukanya yang mana, seperti itu. Dan yang paling utama, bayinya cocok apa enggak ya, karena takutnya ada bayi yang emang nggak cocok kandungan-kandungan dari minyak telon ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi teman-teman juga ya mengenai minyak telon. Dan mungkin bisa dijadikan ini juga ya, bisa menjadi rekomendasi lah bagi teman-teman yang lagi nyari minyak telon untuk bayinya juga atau untuk anaknya. Oke, kalau teman-teman menyukai video ini bisa klik like ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa di-share juga di sosmed teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!